Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil kalim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kharaja talabul ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Ada ibu-ibu di dalam? Ada ya? Kabarnya sehat? Kantongnya bagaimana? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya kayaknya nggak ikhlas banget. Masya Allah. Baik, tentunya hari ini apa yang disampaikan MC tadi, tema kita agak sedikit seram tentang sakaratul maut. Masya Allah. Baik, di awal pembukaan ini selayaknya kita puji Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan kalimat alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah yang memberikan kita nikmat. Bahkan nikmat itu Allah tidak suruh kita menghitungnya, tapi Allah suruh kita atau perintahkan kita untuk mensyukurinya. Karena kalau kita hitung pun tidak akan mampu kita menghitungnya. Wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsyuha, kata Allah. Apabila kamu menghitung-hitung nikmat Allah itu, niscaya kamu tidak akan mampu menghitung banyaknya nikmat itu. Sangkinkan banyaknya nikmat itu, terkadang sebahagian besar nikmat itu kita tidak nikmati. Padahal itu nikmat. Gara-gara sibuk melihat nikmat yang diberikan Allah kepada orang lain, kita tidak menikmati apa yang diberi Allah. Sewaktu Allah cabut nikmat itu baru kita sadar rupanya itu nikmat. Banyak seperti itu. Seperti nikmat punya gigi yang sehat. Kadang kita tidak menikmati gigi yang sehat, makan buru-buru, kacang-kacang tidak nikmat. Dan banyak lagi. Sehingga maka kata Allah, jangan kamu hitung, syukuri aja. Maka apabila kamu syukuri, aku tambah. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Tambah. Terkadang orang menganggap nikmat itu hanya berupa materi, harta saja. Padahal jauh di balik itu banyak nikmat Allah yang lebih besar dan berharga dari uang dan harta. Saya kan kerja di rumah sakit, saya tanya pasien-pasien itu, ada bapak-bapak orang kaya, Pak, mana bapak lebih mau ditukar uang harta yang bapak miliki dengan kesehatan yang ada? Wah, biarlah saya miskin, Ustaz. Biarlah saya miskin asalkan saya sehat. Tapi anehnya banyak orang zaman sekarang mengorbankan kesehatannya demi uang. Banyak itu.
mengorbankan kesehatannya demi uang, padahal begitu dia sakit, uang itu tidak berharga lagi. Nah, oleh karena itu syukurilah apa yang kita miliki saat ini, dan kita harus punya keyakinan bahwa apa yang kita miliki saat ini itulah yang terbaik menurut Allah, dan itulah yang selayaknya kita miliki menurut Allah, dan wajib kita syukuri. Bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin. Kita sepakati dulu sampai jam berapa nih kita? Hah? Sampai syuruk. Syuruk jam berapa? Itu bukan syuruk. itu apa namanya itu? Ya, seasiknya kita aja lah ya. Asik. Kalau saya lihat udah pada loyo, kita tutup. Ada nanti yang begini, nah berarti udah kita tutup tuh. Baik, Bapak Ibu sekalian, seperti yang saya sampaikan, mati adalah sesuatu yang pasti. Maut pasti menjemput kita. Bahkan kata Rasulullah, cukuplah kematian yang kamu saksikan itu menjadi sebuah pembelajaran yang berharga. Kita sering melihat orang mati, menyaksikan teman kita meninggal, ikut mensolatkan. Nah, tentang solat ini saya sedikit ingatkan, bahwa kata Rasulullah, barang siapa yang ikut mensolatkan jenazah, maka dia akan mendapatkan pahala 1 qirat. Kalau dia ingin ikut selagi memakamkan jenazah, maka dia akan mendapatkan 1 qirat lagi. Maka dia ikut sholat, ikut memakamkan, dia dapat 2 qirat. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apa qirat itu? Bukan bahasa Arab rupanya itu. Apa qirat itu? Qirat itu besarnya seperti gunung Uhud. Jadi ini adalah sebuah pahala, sebuah amalan yang tidak ada di amalan atau amalan yang ibadah yang lain, tapi jarang orang mau. Betapa banyak di antara kita, tetangga kita meninggal, kita lebih senang duduk di depan ngobrol dibanding ikut mensolatkan. Padahal pahalanya luar biasa. Banyak seperti itu. Maka jangan melihat kenal atau tidaknya seorang jenazah, kenal atau tidak, jauh atau dekat, kalau ada waktu dan kesempatan, sholatkan. Kalau tidak bisa hadir, minimal kita sholat ghaib, sama pahalanya sholat ghaib itu. Itu tentang sholat. Yang kedua, bahwa kematian itu pasti, yang seperti saya sampaikan tadi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, seenak-enak mati, sakitnya bagaikan kambing dikulitin hidup-hidup. Kata Nabi Isa alaihissalam, selezat-lezat mati, sakitnya bagaikan burung digoreng hidup-hidup. Kata Nabi Idris alaihissalam, seenak-enak mati, sakitnya bagaikan ditusuk 1000 pedang. Masya Allah, itu seenak-enak mati. Karena pernah suatu hari Nabi Idris alaihissalam ini disambangi oleh seorang malaikat. Kata Nabi Idris, apa gerangan antum hadir ke sini mendatangi saya? Apakah azal saya sudah tiba? Kata Nabi Idris, tidak ya Rasulullah, saya hanya sekadar silaturahmi saja. Dan perlu kita ingat, satu hari kita ini setiap hari disambangi malaikat maut berapa kali? 70 kali tiap hari. 70 kali pagi, ntar sekian jam. Satu hari berapa jam? 24 jam kali 2 48 jam. Berarti setiap 1 jam 3 kali kita disambangi malaikat maut. Kira-kira dilihat wajah kita. Oh, tar ya. Nah, kira-kira begitu. Belum.
Iya. Nah, kemudian kata Nabi Idris kepada malaikat maut, "Ya malakul maut, aku ingin merasakan bagaimana sakitnya rasa mati itu." Apa kata malaikat maut? "Aduh, mohon maaf nggak bisa, karena saya diperintahkan itu menyambut nyawa seseorang sesuai dengan azalnya, waktunya." Rupanya percakapan dan pembicaraan malaikat maut dengan Nabi Idris ini didengar Allah dan diperintahkan Allah kepada malaikat maut, "Ya malakul maut, cabutlah nyawa Idris." Cabutlah nyawa Idris. Nah, pastilah seorang malaikat mencabut nyawa seorang rasul dengan sangat pelan-pelan. Lah kalau kita pasti ditarik begini dia, makanya ada orang mati. Ya kira-kira begitu. Begitu dicabut nyawanya, tidak berapa lama dikembalikan lagi ke ruhnya, karena memang belum waktunya meninggal dunia Nabi Idris ini. Apa kata Nabi Idris? "Demi Allah," katanya, "sakitnya rasa mati yang kurasakan tadi, sakitnya bagaikan ditusuk 1000 pedang." Masya Allah. Itulah. Nah, oleh karena itu, tapi ada trik dan cara. Tentunya kita menginginkan orang-orang yang kita cintai ini mati dalam keadaan husnul khotimah. Makanya kita selalu berdoa di akhir-akhir sholat, di akhir doa, "Allahumma khtim lana ya Allah bi husnil khotimah, wa la takhtim alaina ya Allah bi su'il khotimah." Ya Allah, jadikan akhir hidup kami akhir yang baik, dan jangan jadikan akhir hidup kami akhir yang buruk. Karena yang dinilai dalam akhir seseorang adalah akhirnya dalam hidupnya. "Man kana akhiru kalamun la ilaha illallah dakhalal jannah." Nah, pada suatu hari seperti yang saya sampaikan, saya kan pernah kerja saya kan sekarang bekerja di rumah sakit. Jadi kerjaan saya ini, Pak, rohaniawan di sana itu kerjanya memberikan pencerahan kepada pasien. Kalau ada pasien yang hatinya galau, gendah gulana, arti gegana, galau, gelisah, galau, merana. Lebih hafal bapak itu dari saya. Nah, ke saya dipanggil. Jadi kalau ada bapak di sini gegana, panggil saya. Yang kedua, kerja saya itu memandikan orang mati. Di bawah saya ada IPJ namanya, instalasi pemusalaran jenazah. IPJ ini kerjanya memandikan jenazah. Jadi kalau ada meninggal dan minta dimandikan di rumah sakit, ada petugasnya. Gratis, kapan gratis, semua gratis. Nah, siapa yang mau duluan silahkan lah. Kemudian tapi kalau jenazah itu mudarat, saya yang pegang. Apa itu mudarat? Yang kepalanya pecah, yang ya kalau saya nyaring otak orang biasa saya itu. Yang pokoknya yang mudarat lah. Yang kemarin pernah itu di BSD ada seorang meninggal dunia sudah beberapa hari, tidak diketahui. Memangnya kok di komplek-komplek begitu kali ya? Entah, mudah-mudahan di komplek kita ini nggak begitu. Komplek-komplek elit itu kan ekonomi sulit. Nah, di komplek elit itu siapa lu siapa guanya tinggi banget, nggak kenal tetangga. Rumahnya tingkat, adiknya meninggal 3 hari dia nggak tahu. Masya Allah. Nah, saya dipanggil karena jenazahnya sudah belatungan. Itu mana bangkai yang paling bau? Bangkai manusia. Kalau bangkai kucing dia cuma makan daging. Kalau kambing cuma makan rumput. Kalau manusia semua dia makan. Makan aspal, makan semen, makan duit, bahkan sampai makan teman. Ya, semua dia makan. Makanya
bau. Jadi saya datang ke sana, saya pasang masker tiga dikasih kopi, masih tembus. Tapi begitu teman saya sampai itu ya udah parah lah. Ya kerjaan saya begitu, mau nggak mau. Ya sudah tugas kerjakan. Nah pada suatu hari yang ketiga kerjaan saya itu mentalkinkan orang yang mati atau hampir mati. Mentalkinkan itu kerjaan saya, bahkan saya melihat orang mati hampir setiap hari. Melihat orang mati. Alhamdulillah dengan melihat orang mati kita menjadi lebih dekat kepada Allah. Setiap ada pasien yang kondisinya tidak mampu ditangani oleh medis lagi, maka saya dipanggil di sana. Umpamanya dipanggil perawat, Ustadz, ini ada pasien yang jelek katanya. Kalau sudah jelek itu makna di rumah sakit itu udah nggak bisa diobati dengan medis, udah cengap-cengap, maka saya dipanggil. Kerjaannya serem tiap hari. Nah pada suatu hari saya dipanggil lebih kurang 3 tahun yang lalu, dan kejadian ini sampai kapanpun tetap saya ingat karena ini kejadian yang sangat luar biasa menurut saya. Pada suatu hari saya dipanggil sama perawat ruang ICU. Ustadz, mohon maaf datang ke ruangan ya. Kenapa Bu? Ini ada pasien kita yang jelek katanya. Datanglah saya ke situ. Di ruangan ICU itu kan paling senyap, nggak boleh ngobrol. Yang ada suara mesin titit 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 gitu doang. Di ruang ICU itu dapat saya, di situ ada seorang pemuda, kira-kira umurnya 21 tahun dan didampingi ibunya sambil menangis. Ibunya, dia bilang, Bu, biar sabar ya Bu, kita doa bareng yuk. Saya bilang, saya suruh ibu itu baca Yasin, saya mentalkinkan di kuping sebelah kanan. Nah ini satu trik buat kita, bahwa apabila kita menjenguk teman kita, sakit apapun dia, walaupun cuma sakit bisul atau panu yang tidak menyebabkan sakaratul maut lah katakan itu, bacakan Yasin. Ini kan kita terbalik, udah meninggal baru baca Yasin. Kebanyakan kita kan begitu. Tadinya kemana aja, udah jelas orang itu meninggal barulah sibuk Yasin wal Qur'an, ngapain lagi? Padahal Yasin itu bermanfaat untuk memudahkan. Membaca Yasin itu kalau kita hati lagi susah, baca Yasin. Kalau kita lagi sakit, baca Yasin. Kalau anak kita malas dan bodoh, bacakan Yasin, karena memudahkan itu. Kalau banyak hutang, bayar dulu baru baca Yasin. Baca Yasin doang kalau dibayar-bayar ya nggak selesai. Artinya minta sama Allah, dengan Yasin itu memudahkan segala sesuatu, kata Rasulullah. Nah, ibu itu saya suruh baca Yasin, saya mentalkinkan sebagaimana kata Rasulullah, laqinu indal mautakum, talkinkan kamulah orang yang hampir mati itu di sisinya. Saya baca la ilaha illallah, tiba-tiba baca Yasin, Yasin wal Qur'anil hakim, sambil nangis dia. Setelah selesai ibu itu baca Yasin, anak muda tadi yang di ruang ICU yang nggak pakai baju, cuman selimut aja, banyak kabel di tubuhnya itu, kan ke monitor tuh, ada di sini, ada di sini, begitu dia. Ya dengan monitor titit 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 begitu kan. Saya bilang, Bu, kita gantian yuk. Saya baca Yasin. Ya baca Yasin di samping sebelah kiri anak muda tadi itu. Yasin wal Qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Belum separuh Yasin itu saya baca habis, tiba-tiba anak muda yang tadi sakaratul maut, yang koma, tiba-tiba dia berdiri dari tempat tidur yang tadi dia koma,
dia berdiri, tapi dia dalam keadaan sakratul maut, tidak sadar. Maka copotlah semua kabel-kabel yang ada di badan itu kan, lepas, berdiri. Yang saya herannya dia berdiri di jari-jarinya kayak penari balet gitu. Kalau berdiri begini kan, wah ini berdiri ya, kayak begini. Gitu dia lebih kurang 15 detik lah. Makanya saya ceritakan inilah adalah sakratul maut terdahsyat yang pernah saya lihat. Ada sakratul maut tadi, ada sakratul maut itu cuman habis. Ada sakratul maut itu habis, gitu kan? Macam-macam. Tapi anak muda ini sakratul mautnya sangat dahsyat. Saya terbayang dengan apa yang disampaikan Rasulullah tadi. Saya enak-enak mati, sakitnya bagaikan kambing dikulitin hidup-hidup. Bagaimana ini anak muda ini? Sebagaimana pula sakit yang dia rasakan. Saya terbayang ke situnya. Kemudian setelah itu dia 15 detik begini dia. Dia jatuh lalu meninggal dunia. Ibunya menangis lah. Saya bilang, udah sabar ya Bu. Saya bilang, sabar ya Bu. Saya selesaikan seperti biasa. Saya ikat kakinya, saya rapatkan dagunya, tadi lidahnya yang keluar, matanya yang terbuka, seperti itu. Saya rapatkan semua. Barulah saya tutup pakai kain putih. Baru saya keluar. Tapi saya tetap kalau bahasa sini sedikit kepo. Nah, gitu. Ini kenapa nih anak muda ini kok tidak seperti biasanya sakratul maut yang dia rasakan. Kemudian di luar ruang ICU itu ada tantenya, ada bibinya. Saya bilang, Bu, ponakannya udah meninggal itu. Saya bilang, oh ya Ustaz, iya. Tapi saya boleh nanya nggak ya? Kalau saya nanya sama ibunya kan nggak enak, ibunya lagi bersedih dan tidak baik lah. Tapi sama bibinya kan tidak begitu seperti ibunya rapatnya kepada anak tersebut. Dia bilang, kenapa Bu? Kenapa ya Bu? Kenapa Pak? Katanya. Saya ceritakan meninggalnya, prosesnya semua saya ceritain. Apa kata bibinya? Oh, pantaslah Ustadz itu. Anak itu sering buat ibunya menangis itu, katanya. Maksudnya, ya artinya sering buat ibunya susah hati. Dari cerita ini dan sering pengalaman saya lihat bahwa orang yang durhaka kepada ibunya atau orang tuanya, maka sakratul mautnya pasti susah dia rasakan. Itu pengalaman. Orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka sakratul mautnya pasti susah dia rasakan. Contohnya yang seperti orang-orang dulu yang susah mati sampai atap dibuka, yang sampai dipukulkan pakai daun kelor. Itu mah sebenarnya bukan lama matinya, memang waktunya belum mati, tapi diberi Allah dulu azab. Gitu. Nah, Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, bicara sakratul maut ini seperti yang saya katakan, tentunya orang-orang yang kita cintai, kita inginkan matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ada beberapa tips dan trik bagaimana caranya orang-orang yang kita cintai dalam keadaan sakratul maut ini husnul khotimah. Pertama, seperti yang saya sampaikan tadi, laqinu indal maut taqub. Ajari dia, talkinkan dia di kuping sebelah kanannya kalimat la ilaha illallah. Itu pasti, walaupun dia seorang kiai sekalipun. Kenapa? Karena orang yang dalam sakratul maut itu dalam keadaan panik. Bagaimana paniknya orang yang tenggelam di laut, yang tidak pandai berenang, kon apa aja dia pegang itu. Maka menghadapi orang yang panik, jangan panik. Tuh. Contoh ini. Ada ibu-ibu ya,
rumahnya terbakar. Tolong, tolong, tolong. Sampai dia punya anak bayi. Saking kan paniknya, dia pikir anak bayinya udah dia gendong, rupanya bantal guling dia pegang. Karena ada yang begitu. Panik tuh seperti itu. Orang yang panik, umpama ada orang seperti dikejar hantu malam-malam, mengucapkan yang biasa dia baca Fatihah setiap hari, lupa dia tuh Fatihah. Orang panik tuh seperti itu. Maka kalimat la ilaha illallah ajarkan di kuping sebelah kanannya dan perhatikan bibirnya. Kalau dia sudah mengucapkan kalimat itu, udah jangan didesak lagi. Nah gitu. Umpamanya kita ajari la ilaha illallah. Kalau kata udah, berarti kita berhusnuzon bahwa dia sudah mengucapkan kalimat itu. Dan kita inginkan itulah kalimat terakhir yang dia ucapkan. Karena kata Rasulullah tadi, "Man kana akhiru kalamun la ilaha illallah dakhala jannah." Barang siapa di akhir hidupnya, di akhir hayatnya, di akhir mautnya mengucapkan kalimat la ilaha illallah, balasannya surga. Maka itu yang kita harapkan akhir hayatnya itu la ilaha illallah. Tapi begitu dia mengucapkan kalimat lain, mengoceh bahasa yang lain, ajari lagi. Gitu. Itu trik pertama. Tip yang kedua, seperti yang saya katakan, bacakan Yasin. Karena Yasin itu memudahkan segala urusan. Kalau dia pun meninggal dunia saat itu, dimudahkan Allah, ruhnya diangkat. Kalaupun dia tidak waktunya mati saat itu, disehatkan Allah dengan berkat Yasin itu. Kan gitu. Maka bacakan Yasin. Jangan seperti pernah saya kejadian di Medan, saya bacakan Yasin, keluarganya marah. Marah keluarganya. Pak, kok dibacain Yasin? Emang dia mau mati? Ya Allah, dia nggak paham makna Yasin kita bacakan tadi. Pikirnya mendoakan dia mati, bukan. Dengan Yasin itu memudahkan urusannya. Kalau sehat disehatkan Allah, kalaupun mati dimudahkan Allah gitu. Jadi Yasin itu kita berubah tradisi, Pak. Jangan udah mati baru bacain Yasin. Sebelum mati bacain Yasin. Yang ketiga, yang seperti saya sampaikan tadi, bahwa orang yang sakaratul maut itu dalam keadaan panik, jangan dibuat panik. Betapa banyak di antara kita tidak tahu caranya sehingga orang yang sakaratul maut itu terabaikan. Sebaiknya kalau keluarga kita dalam keadaan sakaratul maut, kita jangan berisik. Makanya kalau ada yang lagi nangis, keluarin dari ruangan itu. Kalau ada yang lagi ngobrol, keluarkan dari ruangan itu. Kalau ada yang lagi teleponan, keluarkan dari ruangan. Cukuplah yang di dalam ruangan itu satu orang yang mentalkinkan, satu orang yang baca Yasin. Kalaupun ada yang lain keluarga, anaknya ingin menyaksikan, cukup diam. Diam aja sambil berdoa sama Allah, ya Allah. Baca seperti itu. Jangan Masya Allah, bertambah panik tuh jenazah. Tambah panik orang yang sakaratul maut itu. Udah siap, udah ditelepon, udah dikabarin. Kan banyak tuh seperti itu. Nah seperti itu di luar, jangan di dalam ruangan. Tuh trik yang keberapa itu sudah? Ingat nggak? Nanti saya sampaikan, nggak ingat lagi. Yang pertama tadi apa Pak? Bacakan kuping sebelah kanan. Yang kedua, bacakan Yasin. Yang ketiga, jangan panik menghadap. Karena artinya jangan dibuat panik tuh jenazah. Jangan dibuat panik orang yang sakaratul maut. Kemudian yang keempat, lupa saya, nggak saya catat ya. Yang keempat adalah talqin, baca Yasin, jangan panik. Yang keempat, Masya Allah. Nah, yang keempat adalah itu tadi, berdoa. Berdoa yang paling penting. Karena kata Allah, ud'uni astajib lakum. Doalah kepadaku. Jadi daripada nangis, daripada panik, ajak keluarga berdoa.
Tapi berdoa nggak usah berisik. Doa dalam hati saja. Doa yang pelan saja. Jangan ya Allah sampai di kupingnya, jangan seperti itu. Panik dia. Berdoa. Dan banyak lagi trik-trik yang lain di dalam sakaratul maut ini yang kita harapkan, sehingga kita selalu dianjurkan Rasulullah membacakan doa tadi apa? Allahumma khtim lana ya Allah bihusnil khatimah wa la takhtim alaina ya Allahu bisu'il khatimah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh yang saya hormati. Nah, tentunya yang seperti saya sampaikan tadi, dalam menghadapi orang sakaratul maut itu tidak banyak orang yang tahu caranya. Memang ini adalah tips yang sangat-sangat dan sangat sederhana. Tapi walaupun sangat sederhana, tidak banyak yang tahu cara menghadapi orang sakaratul maut ini. Taunya nangis, bingung. Begitu banyak orang, saya lihat orang keluarganya sakaratul maut, dia bingung dia mau ngapain gitu. Si keluarga ini dia bingung mau ngapain, dia ngeliatin aja, pasrah dengan keadaan. Jangan pasrah, kita harus tetap berikhtiar sampai akhir hayat kita. Makanya dalil lakinu indal mautakum ini adalah dalilnya utlubul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya dari ayunan sampai liang lahat. Nah, maksudnya orang yang hampir mati itu, sakaratul maut itu, tetap kita ajari. Talqin itu arti bahasa Arabnya diajarkan. Jadi tetap dia wajib belajar. Dan paling penting adalah orang yang mati itu, dia akan mengucapkan suatu kalimat yang biasa dia ucapkan di dunia. Maksudnya, apa yang biasa kita pikirkan, apa yang biasa kita kerjakan, apa yang biasa kita ucapkan, maka itulah kalimat terakhir yang akan kita ucapkan saat kita sakaratul maut. Maka membiasakan diri mengucapkan kalimat la ilaha illallah adalah suatu hal yang baik. Saya di rumah sakit itu, seperti yang saya sampaikan, setiap hari menghadapi orang mati. Dan setiap hari mentalkinkan orang yang hampir mati, mengajari kalimat la ilaha illallah. Anehnya, saya sudah bekerja 5 tahun di sana, 90% lebih bahkan orang yang saya talkinkan itu tidak mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal kita tahu kalimat la ilaha illallah adalah kalimat termudah, kalimat thayyibah termudah dari kalimat thayyibah yang lain. Contoh, bismillah itu bibir kita masih terkatup. Alhamdulillah itu bibir kita masih terkatup. Astaghfirullah lebih ribet lagi. Nauzubillah apalagi. Bismillah. Tapi kalau la ilaha illallah itu mulut kita, bibir kita nggak terkatup itu. Walaupun disumpel pakai selang sekalipun oleh dokter. Umpamanya begini, maaf nih. Ya ilaha illallah masih bisa. Tapi kalau selang menutupi mulut kita, mau bismillah susah. Ya, susah bismillah. Tapi kalau la ilaha illallah tidak memerlukan bibir yang tertutup terkatup, tidak memerlukan tenaga yang susah. Anehnya Allah kasih kalimat yang termudah, kamu mengucapkan la ilaha illallah, balasannya surga. Tapi itu pun susah. Kenapa? Karena balasannya surga. Maka itu tadi kasih tip tadi, saya kasih tip supaya keluarga kita yang kita cintai, anak kita, istri kita, atau siapapun yang kita sayangi, tipsnya seperti itu. 90% hampir tidak ada yang sanggup mengucapkan kalimat thayyibah yang mudah ini. Ada yang saya kata la ilaha illallah, diem aja, mati.
Nah, ada pertanyaan, Ustadz, bagaimana seandainya dia koma? Kan gitu. Orang yang koma itu di rumah sakit itu kupingnya masih mendengar, Pak. Meskipun dia tidak bisa melihat dan lain-lain, tapi dia masih bisa mendengar. Dia seperti di dalam alam bawah sadar dia. Orang yang sakratul maut itu, sebelum malaikat maut menjemput dia, datang dulu iblis. Setan datang mendatangi dia, karena orang yang sakratul maut itu akan merasakan haus yang sangat berat, haus yang bersangatan, sehingga orang sakratul maut rata-rata bibirnya kering. Kata setan, lo kalau lo akui gua setan, gua Tuhan, gua kasih air lo. Kira-kira pokoknya dengan bahasa dia bisa menyerupai orang tua kita yang kita cintai, dia bisa menyerupai siapapun yang kita sayangi. Setan tadi karena ngasih kita ayat, dia mengucapkan, kita menginginkan dia Tuhan kita. Kalau iman kita lemah, sekarang kita sadar saat ini, nggak mungkin kata kita. Tidak, jangankan haus yang berkesangatan, 10.000 kali hausnya dari kita puasa di siang hari yang terik. Bayangkan kalau kita puasa, Pak, puasa saja kita tidak makan dan minum dari mulai sahur sampai maghrib, jam 2 siang kita berada di panas yang terik, kemudian melihat ada teko berkeringat. Kalau teko berkeringat berarti dalamnya ada apa tuh? Ada es ya. Digoda kayaknya goyang juga begitu. Apalagi 10.000 kali lebih dari itu hausnya. Apa nggak tergoda? Nah, iman yang paling penting, kuatkan iman kita, ya. Minta kepada Allah kekuatan, sama setiap hari minta Allahumma khtim lana bi husnul khotimah tadi. Baik Bapak Ibu sekalian, ini saja dulu kajian kita pada pagi atau subuh menjelang pagi ini. Tentunya intinya pembicaraan ini bukan untuk nakut-nakuti kita, bukan untuk membuat kita hidup tidak optimis. Kita harus tetap optimis menjalani hidup dan kehidupan, tapi kita dalam kehidupan kita bisa berjalan di relnya, tidak melenceng kemana-mana, supaya tujuan kita kan dihidupkan Allah ini kan untuk apa? Untuk beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Aku menciptakan kamu itu, jin dan manusia, untuk ibadah. Tapi ya, ibadah yang dimaksud di sini bukan hanya sholat, puasa, dan lain sebagainya. Semua unsur kehidupan kita ini ibadah. Dari mulai kita bangun tidur tadi subuh sampai nanti kita tidur lagi nanti malam, itu rangkaiannya bisa ibadah semua. Bisa bernilai, tapi juga bisa bernilai nol, bahkan bernilai dosa kalau kita tidak tahu caranya untuk menjalani hidup dan kehidupan ini. Maka jadikan semua kehidupan kita ini, kerjanya kita, berumah tangganya kita, ngobrolnya kita sama teman, termenungnya kita, makannya kita, bahkan buang airnya kita, itu jadi ibadah. Kok bisa buang air jadi ibadah? Nah, sebelum saya tutup, bisa masuk kamar mandi itu kita dapat pahala 80 pahala. Bayangkan, masuk kamar mandi doang. Jangankan di masjid ini kita lagi dengar ceramah, lagi ta'lim. Masuk kamar mandi saja kita dapat 80 pahala. Kalau kita tahu caranya. Bukankah kata Allah, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya dalam diri Rasulullah itu terdapat hasanah. Hasanah itu bukan baik saja, tapi hasanah itu pahala. Jadi kalau kita ikut Rasulullah, pahala terus akan kita dapat. Begitu juga masuk kamar mandi. Masuk kamar mandi, kalau masuk baca doa, 1 hasanah karena ngikut Rasulullah, 10 pahala. 1 hasanah hitungannya 10 pahala. Melangkahkan kaki kiri, 1 hasanah, 10 pahala, 20. Ya. Kemudian buang air kecil jongkok karena ikut Rasulullah, 1 hasanah, 10, 30.
Istinja walaupun wajib, cebok bahasanya. Dapat 10 pahala, 1 hasanah, 40. Apalagi buang air kecil beristibrar, dehem, itu sunnah. Dapat lagi 10 pahala, 50. Apalagi menutup aurat. Jadi kamu masuk kamar mandi itu kalau mandi jangan bungkil, meskipun kita sendirian di dalam. Ya. Dapat lagi 10 pahala. Keluar dengan kaki kanan dapat 10. Membaca doa 10, 80 pahala kita masuk kamar mandi saja. Jangan-jangan besok kita di akhirat masuk surga gara-gara masuk kamar mandi. Sempat 1 hari itu kita mencret. Berapa kali masuk kamar mandi hari itu? Berapa pahala kita dapatkan? Jangan-jangan kita masuk surga gara-gara masuk kamar mandi. Kenapa? Karena hanya itu amalan kita yang ikhlas. Apa ada orang masuk kamar mandi nggak ikhlas? Dan ntar pagi itu, jangan-jangan bubur kacang semalam nih, nggak ada. Ikhlas kita buangnya. Hanya itu. Kalau kita bersedekah mungkin belum tentu ikhlas. Sholat mungkin belum tentu ikhlas, pengen dilihat orang, pengen ini. Ibadah-ibadah yang lain belum tentu ikhlas, tapi masuk kamar mandi sudah pasti ikhlas. Dan jangan-jangan hanya itu ibadah kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum tentu kan? Nah, oleh karena itu menjalankan sunnah Rasulullah dengan apa yang diajarkan semua dikerjakan dapat pahala, termasuk masuk kamar mandi tadi, jangan lupa. Ini saja dulu, nanti kalau kita ngobrol lagi nambah lagi sejam, lama lagi. Yang mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat. Ada tanya jawab nih? Iya, silakan Pak, silakan. Silakan Pak. Beberapa waktu yang lampau ya saya pernah mengalami dipergian sama tetangga. Kebetulan bapaknya itu udah ya kira-kira Sakaratul maut lah ya. Iya. melek ya kiri kanan gitu nggak ngomong. Saya menyadari itu bahwa ini sakaratul maut barangkali. Ya barangkali iya. Karena itu mohon maaf keluarganya nggak jelas Pak. Itu KTP-nya Islam. Cuma ya ada apa namanya anaknya juga. Ada yang nggak Islam, yang nggak jelas. Iya, iya. Ini kan mau ditakin apa bagaimana saya bingung Pak. Saat itu. Akhirnya saya baca dalam hati aja gitu. Iya. Kemudian begitu saya tinggal ya dia apa namanya keluarga. terus akhirnya bingung kan kita tuh. Terus akhirnya ini mau diinikan pakai Selesai. enggak, Diselesaikan gitu. dengan cara Islam atau enggak? Iya. Akhirnya KTP-nya Islam dibawa disolatin. Itu tipsnya orang kalau kita nggak tahu gitu. Iya. Nggak jelas gitu. Nggak jelas. Iya. Pertama, kalau kasusnya kita tidak kenal orang itu atau kita tidak tahu jelas agamanya apa, ini di luar dari cerita tadi ya. Pertama kita itu harus berhusnuzon saja dulu, berprasangka baik. Ya, berprasangka baik bahwa orang ini Islam. Kalaupun nanti akhirnya dia non Muslim, kita lepas, kita berprasangka baik saja. Tapi kalau dengan kasus seperti Bapak, tentunya kita tanyalah anaknya. Anaknya kan ada di situ, orang yang tahu kondisi dia. Bapakmu itu agamanya apa sih? Ntar saya salah lagi, gitu maksudnya. Wah, gitu. Kemudian apabila kalau anaknya sudah mengatakan, kalau masalah KTP nggak bisa jadi jaminan. Begitu banyak orang gonta-ganti agama ini. Waktu dia nikah Islam, karena dia pengen nikah sama orang Islam, dia masuk Islam. Ntar udah dapat 1-2 anak, dia masuk lagi. Gitu banyak yang seperti itu. Nah, kita tanya anaknya, kalau dia mengatakan, oh bapak saya agamanya non katanya, ya udah kita lepas tangan, karena kita tidak boleh mendoakan. Kita tidak boleh mendoakan orang non Muslim. Ya. Tapi mendoakan dia dapat hidayah boleh. Tapi mendoakan keselamatan buat dia tidak boleh. Seperti yang
lakukan oleh Rasulullah, mendoakan Umar bin Khattab supaya dapat hidayah, mendoakan sahabat-sahabat itu supaya dapat hidayah dulu, yang non muslim, yang kafir pada masa itu. Jadi ada teman kita umpamanya akrab, agamanya non muslim, tidak ada salahnya kita doa kepada Allah, ya Allah beri dia hidayah ya Allah, jadikan dia menjadi orang muslim ya Allah. Itu boleh, tapi mendoakan keselamatan buat dia tidak boleh. Itu tadi. Jadi trik yang kedua, tanya anaknya. Kalau sudah anaknya jelas mengatakan bapak saya Islam pak, baru buatlah cara-cara seperti tadi yang saya ajarkan. Ada yang saya lupa. Kalau orang sakaratul maut tadi, semua foto-foto dan lukisan-lukisan di dalam ruangan itu diturunin. Kalau bisa jangan ngerokok di dalam ruangan itu. Saya juga merokok ya, tapi artinya kita menginginkan malaikat rahmat bisa masuk pada saat itu. Malaikat rahmat. Kalau malaikat maut mau ada lukisan kayak mau ada apa kayak masuk aja dia mah. Kalau bisa gara-gara lukisan malaikat maut nggak masuk, kita banyakin aja lukisan di rumah biar malaikat maut nggak masuk. Kalau malaikat maut mau apa kayak tetap, tapi malaikat rahmat ini kan membawa keberkahan. Karena malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalam ruangan yang apabila ada lukisan di dalam ruangan dan anjing di dalam rumah itu. Jadi patung terutama, patung-patung itu keluarin. Ya, itu Pak triknya. Ada lagi yang mau tanya? Ya silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kakak saya tahun 2020 itu karena COVID-nya itu kan lagi Ngeri-ngerinya ya? Iya. Sehingga masuk rumah sakit sampai meninggal tidak bisa ditungguin apa-apa. Dan itu bagaimana kita apakah ya kita juga merasa bagaimana gitu. Karena itu kan kandung juga Iya. kan nggak bisa dilihat dan nggak apa-apa. Selama sakit itu nggak bisa kita Sampai meninggal dunia, sampai dimakamkan. Iya, sampai dimakamkan. Jadi iya, masa COVID itu saya memandikan jenazah COVID, bukan menyelesaikan jenazah COVID pada masa itu 1 hari 17 orang. Sampai lebih bahkan tiap hari. Sampai saya kena COVID gara-gara itu. Iya. Jadi gelar saya LC, lulusan COVID. Iya LC. Nah jadi kata para ulama bahwa orang yang meninggal kena wabah itu kan syahid. Tapi syahid di sini adalah syahid dunia. Kita harus bisa kenali syahid dunia akhirat ataupun syahid dunia. Syahid dunia itu seperti orang yang meninggal karena melahirkan, tenggelam, terbakar, mati karena mempertahankan nyawanya dan keluarganya, hartanya. Kemudian termasuk wabah, itu juga syahid. Namun syahid dunia ini dia tetap wajib dilaksanakan fardu kifayah ini, dimandikan, dikafankan, disolatkan dan seterusnya. Beda dengan syahid akhirat, dia tidak perlu dimandikan, yang seperti perang fisabilillah dia tidak perlu dimandikan, tidak perlu dikafankan, cukup disolatkan. Kalau COVID dia tidak dimandikan bukan berarti dia syahid akhirat. Dia tidak dimandikan karena dikhawatirkan akan menjangkitkan wabah. Gitu. Maka waktu itu saya hanya membuka bajunya, setelah itu saya lap seluruh tubuhnya pakai tisu basah. Karena orangnya kan pasti mengeluarkan kotoran. Wajib itu dibersihkan walaupun tidak dimandikan. Dibersihkan, dilap, diseka kalau bahasa kita ya. Diseka, dilap, habis itu baru saya tayamumkan. Habis tayamum baru saya kafankan. Kafankan, baru dibungkus, baru disolatkan. Nah, seperti yang kasus yang Bapak katakan, kita berhusnuzon saja. Dia dalam keadaan husnul khotimah karena dia wafatnya lagi kena wabah. Mengenai tidak bisa ditalkinkan, tidak bisa dijenguk, memang kita dilarang, kita dikhawatirkan bisa kena wabah terjangkit. Maka kita tidak banyak yang bisa kita lakukan,
Cukup kita berdoa dari jauh gitu. Berdoa, ya Allah mudah-mudahan dia husnul khotimah. Walaupun pendek umurnya pada saat itu, husnul khotimah ya Allah. Walaupun memang dengan wabah ini bisa menyembuhkannya, sembuhkan ya Allah. Paling seperti itu yang kita bisa lakukan. Untuk menjumpainya memang kita tidak bisa. Jangankan di ruangan COVID, di ruangan ICU yang normal saja kita pasien nggak boleh masuk. Nah gitu. Makanya saya ditugaskan rumah sakit untuk nyambangi itu, mewakili keluarga, gitu, untuk memberikan nasihat, mentalkinkan dan lain sebagainya. Jadi kita paling tipsnya berdoa saja Pak dari jauh. Silakan ada lagi? Ya silakan Pak. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustaz disampaikan bahwa pada saat sakratul maut itu sakitnya luar biasa. Iya. Tadi disampaikan benar dan lain-lain. Iya. Dan pertanyaan saya, apakah itu berlaku juga untuk orang yang sholat? Iya. Kira-kira itu aja. Benar. Ini pertanyaan yang baik dan sebenarnya saya ingin pertemuan ke depan ini jawaban mau saya kasih. Tapi karena udah ditanya saya kasih. Bahwa ada juga hadis Rasulullah mengatakan ruhnya orang beriman dan orang yang soleh dicabut para malaikat itu bagaikan mencabut rambut di dalam tepung. Mudah sekali. Maksudnya begini, kok kontradiksi ya? Kan gitu. Yang satu sisi hadis mengatakan sakitnya bagaikan kambing dikulitin hidup-hidup, sakratul maut itu. Satu sisi kok mudah gitu. Yang mana sih? Bahwa ini tidak kontradiksi. Contohnya begini. Orang yang sakratul maut itu dia tetap merasakan sakit sakratul maut itu dahsyat, tapi karena ditunjukkan kepadanya surga waktu sakratul maut itu, ini loh besok tempatmu di sana, kira-kira seperti itu. Maka dia akan lupa dengan sakit yang dia rasakan melihat keindahan surga yang dia lihat. Tetap sakit. Contoh gini, gimana ya kalau perumpamaannya ya? Ada orang luka, gitu ya, luka ya. Setelah dia luka, tapi ada sesuatu menjadi yang dia inginkan dia lihat, itu rasa sakitnya. Oh ini orang melahirkan deh. Melahirkan. Ibu-ibu tahu tuh. Ibu-ibu itu kan waktu melahirkan itu kan antara hidup dan mati dia, perjuangan dia melahirkan bayinya. Tapi begitu dia lihat bayinya lahir, apalagi bayi tadi digendongkan ke dia, ditunjukkan, dia tersenyum. Itu seorang ibu. Sakit yang dia derita tadi, sakit yang dia rasakan tadi sampai mengeluarkan darah, keringat dan air mata itu, lupa dia melihat bayinya yang dia cintai telah lahir. Gitu. Hilang semua itu. Padahal masih sakit, tapi lupa dia sakit itu. Begitu juga orang sakratul maut. Sakit yang seperti kambing dikulitin hidup-hidup, sakit yang seperti ditusuk 1000 pedang, sakit yang seperti burung digoreng hidup-hidup, itu dia lupa dia rasakan karena melihat surga yang begitu indah ditontonkan kepadanya. Itu orang-orang muslim, mukmin, orang beriman yang taat, yang ahli-ahli surga, akan ditontonkan kepadanya surga. Sakit itu tidak terasa buat dia. Bukan berarti sakit itu tidak ada, jadi tidak terasa gara-gara melihat surga tadi. Itu jawabannya Pak. Ya, satu lagi terakhir deh. Fadal. Satu lagi terakhir. Ya. Tapi di bawah sini sholat saya bukan kita pun Islam, tapi ada termotor muslim, tapi sholatkan di sini Pak. Ini gimana Pak kami ini bisa kami baca Yasin, disolatkan. Dia muslim? Enggak. Itu dia.
Jadi kita ini begini, giliran waktu hidup nggak mau ke masjid, waktu sehat nggak mau sholat di masjid, giliran mati pengen disolatkan di masjid, pengen di depan lagi, depan imam. Ya kan gitu kita. Waktu hidup nggak mau ke masjid, nggak mau sholat, ya kan? Jarang, bahkan nggak pernah ke masjid. Udah mati pengen di depan lagi dia depan imam. Memang penyakit manusia ini begitu. Tapi yang jelas sebagai pengurus kita punya hak dan kita punya dalil. Mohon maaf, kita harus jelas agamanya Pak, gitu. Dan kalau bisa komitmen lah kita, orang yang meninggal dunia yang nggak pernah ke masjid, jangan ke masjid lah jenazahnya, bilang. Yang begitu itu. Kenapa? Ada satu dalil, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suatu hari pernah mensolatkan seorang jenazah sahabatnya. Kata Rasulullah, Rasulullah belum sholat, belum takbir. Dia bertanya, adakah hutang jenazah ini? Kata Rasulullah, ada ya Rasulullah, kata seorang sahabat. Begitu Rasulullah mendengar ada hutangnya, Rasulullah pergi, nggak ngomong, nggak apa, nggak ngomong, pergi. Dikejar sama seorang sahabat, ya Rasulullah kenapa? Biarlah saya yang bayar hutangnya ya Rasulullah, kata sahabat tadi. Begitu mendengar itu baru Rasulullah pergi lagi, baru sholat. Ini sebuah dalil bahwa orang yang berhutang aja Rasulullah nggak mau nyolatin, apalagi agamanya nggak jelas. Kan kira-kira begitu. Orang walaupun memang bukan berarti ini mentang-mentang ada besok orang berhutang sama kita, dia nggak mampu bayar atau belum dibayar, kita nggak mau nyolatin, jangan gitu maksud saya. Artinya segitunya lah Rasulullah. Nah kemudian kata sahabat, biarlah saya yang bayar Rasulullah. Baru Rasulullah sholatkan. Setelah sholat besoknya ditanya Rasulullah sama sahabat yang menanggung hutang teman tadi, udah kau bayarkan hutangnya? Aduh lupa saya Rasulullah. Cepat bayarkan. Besoknya ditanya lagi sama Rasulullah, udah kau bayarkan hutangnya? Sudah ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Barulah dingin kulitnya, kata Rasulullah. Masya Allah. Jadi mengenai hutangnya juga hati-hati kita. Nah, jadi mengenai hutang ini tipsnya, kalau ada orang tua kita atau siapapun yang meninggal dunia, kan selalu itu bapak-bapak, ibu-ibu, kalau ada hutang jenazah ini tolong menghubungi keluarga, kan gitu. Ubah kalimat itu sebagai ahli warisnya. Semua utang piutang almarhum ini sudah tidak ada, gitu bahasanya. Dan sudah dialih tangankan kepada keluarganya. Si Fulan namanya. Nah, gitu. Atau si Fulan yang dialihkan, ya saya terima. Dengan demikian, semua hutang-hutang jenazah ini sudah tidak ada lagi, sudah berpindah tangan. Supaya kita harapkan jenazah itu bertemu dengan Allah terlepas dari hutang piutang. Besok orang yang menanggung ini begitu juga. Semua urusan hutang piutangnya dia nih pindah ke sini. Jadi semua kita yang bertemu dengan Allah terlepas dari urusan hablum minan nas. Jangan katakan biarlah hutang si utang fulan itu bukan gitu. Kalau ada hutang piutang almarhum ini silahkan menghubungi ahli warisnya. Berarti dia masih punya hutang yang belum diselesaikan. Kalimat itu karena Islam ini yang membuat kita halal dan haram itu adalah akad. Maka hati-hati dengan akad. Kita maaf berhubungan suami istri dengan istri kita halal itu karena akad. Saya terima nikah Fulan bin Fulan karena mulut. Kita riba dan tidak riba akad yang membuat itu. Haram dan tidak haram akad yang membuat itu. Begitu juga dengan hutang piutang almarhum. Maka perbaiki akadnya supaya dia terlepas dari hutang bertemu dengan Allah. Itu caranya Pak. Paham kira-kira maksud saya ya? Nah itu. Jangan ada bahasa kalau ada hutang piutang almarhum ini silahkan menghubungi keluarganya. Kalau bahasa itu yang diutarakan berarti si almarhum itu masih pergi membawa hutang yang belum selesai, apabila dibayar baru selesai. Itu bahasanya. Tapi jadikanlah almarhum itu terlepas dari hutang dengan bahasa semua urusan hutang piutang almarhum ini besar maupun kecil
sudah ditanggung atau sudah dibebankan, dan almarhum ini sudah bebas dari hutang. Kalau itu bahasanya dia lepas dari hutang. Begitu diganti bahasanya. Baik, ini aja dulu buat kita. Mudah-mudahan, waduh sampai siang sudah. Mudah-mudahan apa yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini menjadi amal ibadah, menjadi ilmu yang dapat kita amalkan. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah terus memberikan kita bimbingan dan hidayah untuk menjalani hidup dan kehidupan ini dengan baik. Dan kita berdoa juga kepada Allah, semoga Allah wafatkan kita, matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin shalihah bi barakatil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim wal maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismikallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.